Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari case method kami yang berjudul Analisis Pengolahan Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan melalui Pemberdayaan Bank Sampah KPSL Bina Bersama di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvin Pratama sebagai moderator dan juga kedua teman saya, Asni Marduha dan juga Iqbal Ivaldo. Yang mana untuk mata kuliah Geografi Perdesaan dan Perkotaan ini diampu oleh Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Andus Mbina Pinem, MSI. Mungkin biar tidak berlama lagi, kita akan masuk saja ke bab pendahuluan yang akan dibacakan oleh Iqbal Ilvaldo. Kepada Iqbal saya persilakan. Apa? Dan siapa? Mungkin kepada Saudara Iqbal untuk membacakan bab 1 pendahuluan. Apakah Saudara Iqbal bisa melanjutkan? Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan membacakan bab pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, dan lainnya. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai. Sampah selalu menjadi persoalan rumit dan dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Sampai saat ini, sampah masih menjadi permasalahan tak berujung yang harus dihadapi oleh masyarakat. Menurut Lestari et al. Tahun 2021, begitu banyak kondisi yang tidak menyenangkan akan muncul, seperti bau tidak sedap, lalat yang bertebangan, dan gangguan berbagai penyakit yang akan menghadap di depan mata. Selanjutnya itu tidak hanya itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat. Bahkan sampah bisa menjadi persoalan besar. Jika tidak ditangani dengan serius, dampaknya bisa mengganggu infrastruktur kota, termasuk kerawanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar. Sampah mengandung berbagai bahan beracun seperti logam berat, insektisida, dan sebagainya. Sehingga manusia yang kontak langsung dengan sampah dapat berisiko mengalami gangguan pencernaan kronik. Menurut Mulasari et al. Tahun 2016. Selanjutnya moderator. Adapun bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama mengenai problematika sampah. Permasalahan sampah ini merupakan masalah yang krusial. Sampah adalah sisa atau barang buangan yang sudah tidak digunakan dan tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Menurut Taufik dan Maulana tahun 2015. Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mengikuti pula bertambahnya volume timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Ia juga disebut sebagai masalah kultural atau kebiasaan karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan, sehingga keberadaan sampah perlu adanya pengelolaan sampah yang benar. Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Selanjutnya. Yang kedua, ada pengelolaan sampah yang belum optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan bahwasanya definisi sampah ialah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari permukiman secara memadai. Namun, karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini seperti yang diharapkan. Secara umum, pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sampah. Kesadaran masyarakat akan kebersihan dalam agama dikatakan bahwasanya kebersihan ialah sebagian dari iman. Dan kebersihan adalah sesuatu yang mutlak yang dibutuhkan setiap orang yang hidup di lingkungan. Lingkungan tempat tinggal yang bersih menciptakan rasa nyaman dan sehat bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tidak memperhatikan kebersihan bersih dari diri sendiri. Kebersihan diri adalah cermin apakah seseorang malas atau bekerja keras yang terlalu malas untuk membersihkan, serta bagaimana dia bisa peduli dengan kebersihan lingkungannya, tapi peduli dengan bangsanya sendiri dan membersihkan dirinya sendiri, dia pasti akan peduli dengan dirinya sendiri dan lingkungan sendiri. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal yang sudah mempresentasikan materinya. Lalu di sini mekanisme penerapan bank sampah. Saya serahkan kepada Saudari Asnimar Duha untuk mempresentasikannya. Kepada Asnimar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba melanjutkan memaparkan materi kami. Konsep bank sampah memiliki banyak manfaat bagi lingkungan atasi dan menyalurkan sampah ke pihak yang tepat. Sistem perbankan yang sudah dikenal oleh masyarakat dapat meningkatkan ketertarikan dan kesadaran untuk mengolah sampah dengan cara yang tidak biasa. Selain dapat mengurangi timbulan sampah di lingkungan, peran bank sampah bagi masyarakat memiliki keuntungan berupa peningkatan pendapatan dan kesehatan atas bantuan serta manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, bank sampah membuat sampah menjadi bernilai ekonomi, maka dapat menerapkan ekonomi sirkular, yang dimana bank sampah muncul sebagai inisiatif masyarakat lokal dalam upaya partisipasi menangani permasalahan yang selama ini ada. Di mana strategi pengolahan sampah ada 3R, yang pertama reduce, kemudian yang kedua reuse, dan yang ketiga resell. Yang berbasis masyarakat tersebut mampu mengubah imajinasi sebagian banyak orang terhadap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Lanjut. Baik, kemudian ada di sini metodologi penelitian yang di mana adapun desain penelitian yaitu dengan sesuai dengan judul penelitian, yaitu desain penelitian yang kami gunakan adalah studi kasus, di mana penelitian studi kasus akan mampu memberikan kejelasan terhadap sebuah kasus yang mendalami dan akurat. Nah, kemudian adapun pendekatan dan penelitian yang kami gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan mengenai suatu masalah. Adapun teknik metode pengumpulan data kami yaitu dengan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Kemudian ada pun yang keempat yaitu sumber data. Di sini kami bersumber pada sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pengelola bank sampah KPSL Bina Bersama. Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu jenis penelitian mini riset ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan mengenai suatu masalah. Teknik pengolahan dan analisis data, di mana pengolahan dan analisis data akan dilakukan secara kualitatif, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan data kesimpulan. Baik, untuk hasil dan pembahasan akan saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Asmar yang sudah memaparkan materinya. Ini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan sampah sudah menjadi salah satu titik fokus yang dipantau oleh banyak pihak. Masalah ini sangat penting karena menyangkut soal keberlangsungan hidup yang nyaman tanpa sampah yang berserakan. Berbagai inovasi hingga program yang sudah berjalan demi mengatasi ini. Nah, salah satunya bank sampah. Bank sampah ini merupakan program yang memiliki mekanisme hampir serupa dengan bank pada umumnya, tetapi menjadikan sampah sebagai produk utama. Di Kota Medan sudah banyak bank sampah yang berdiri, salah satunya yaitu bank sampah KPSL Bina Bersama yang kami ikuti. Hadirnya bank sampah KPSL Bina Bersama membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Jalan Mangan 7, Kecamatan Deli, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Bank sampah ini sudah beroperasi selama 10 tahun terakhir dan terus menancapkan sayap lebarnya. Secara keseluruhan, bank sampah ini mampu menjawab dan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, kontribusi yang dihasilkan oleh bank sampah KPSL Bina Bersama ini ada beberapa ya, ada beberapa jenis. Yang pertama, mengatasi permasalahan banjir. Nah, sebelum adanya bank sampah ini, kawasan di Jalan Mangan itu kerap dilanda banjir yang bisa memakan waktu cukup lama dan juga ketinggiannya itu bisa sangat tinggi, melebihi paha orang dewasa. Nah, banjir ini surut dalam waktu yang lama karena aliran got dan sungai yang macet karena banyak sampah. Selain itu, terlalu banyak sampah yang berserakan kurang dipedulikan oleh warga. Namun, sejak hadirnya bank sampah ini pada tahun 2013, persoalan banjir mulai bisa teratasi. Kawasan ini sebenarnya memang masih sering terkena banjir ya, tapi implikasinya jauh berkurang. Yang mana ketinggian airnya itu kurang dari 1 meter, serta banjirnya bisa surut dalam waktu yang lebih cepat, hingga tidak memerlukan sekitar kurang dari sejam untuk surut. Lalu yang kedua, bank sampah ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Sampah dan limbah menghadirkan pemandangan buruk. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu tempat tanpa adanya sampah, maka akan memunculkan suatu keindahan yang rapi dan juga enak dipandang. Di sekitar bank sampah ini, rumah-rumah warga terlihat bersih dan minim dari sampah. Ini terjadi karena masyarakat menyetorkan sampahnya ke bank sampah KPSL Bina Bersama untuk ditukar menjadi uang demi demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Lalu yang terakhir, bank sampah ini juga memberikan kontribusi positif dari segi ekonomi. Nah, di sini masyarakat kan bisa menukarkan sampahnya yang menjadi duit ataupun uang. Nah, bank sampah KPSL Bina Bersama ini berhasil menyelamatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang menjadi nasabah alias pernah menjual sampahnya bisa mengambil uang dalam waktu kapanpun saat mereka butuh. Uang ini bisa dimanfaatkan untuk apapun. Melalui penuturan sang pengelola, nasabah bank sampah ini biasanya mengambil uang hasil penjualan sampahnya untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi setelah melalui beberapa penelitian dan juga kajian yang mendalam, kami selaku kelompok yang meneliti bank sampah ini dapat menyimpulkan bahwasanya kehadiran bank sampah KPSL Bina Bersama membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bank sampah ini sudah beroperasi selama 10 tahun terakhir dan terus menancapkan sayap lebarnya untuk kemajuan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, bank sampah ini mampu menjawab dan menjadi solusi terkait beberapa permasalahan yang dialami oleh warga sekitar, seperti banjir, tuntutan ekonomi, hingga kebersihan lingkungan. Yang paling utama adalah bagaimana bank sampah ini mampu menciptakan mindset kepada masyarakat sekitar agar mampu menjaga lingkungannya dari sampah yang berserakan. Ini merupakan lampiran dokumentasi yang kami lakukan saat melakukan observasi ke bank sampah KPSL Bina Mandiri. Nah, mungkin itu saja presentasi case method kami mengenai analisis pengolahan sampah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pemberdayaan bank sampah KPSL Bina Bersama di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Barangkali ada penyampaian ataupun hasil penelitian kami yang kurang ataupun salah, kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sampai di sini presentasi kami.
Saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi, sore, dan malam untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.